Siap Kak Sri. Yuk. Ibu lagi belakang. Ayo. Lah, yang lain yang boleh duduk leh. Yo. Aku tanya lalu tu keluar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buka balik. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas yang kita cinta ini dalam rangka pemaparan materi tentang budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Sholawat yang berakitkan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan di arwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah serta yang mewakili. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 25 Kinali serta staf karyawan-karyawati. Untuk mempersingkat waktu, acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Ramayulis. Kemudian acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Nora Elvita. Yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mewakili. Yang kelima penyampaian materi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat, yaitu Ibu Lucy Sri Hartati. Demi mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara kedua membacakan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Ramayulis. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan hati kita pertama tenang dan acara kita bertambah lancar sampai selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nora Elvita. Kepada Ibu Nora dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mewakili. Kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dipersilakan. Segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita diberi Allah kesehatan, kesempatan dan nikmat yang tak terhingga untuk bisa bersama di ruangan yang berbahagia ini. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada pucuk pimpinan umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, pada hari ini saya cukup merasa bangga terhadap kita bersama, karena di sekolah kita alhamdulillah sudah beberapa dari rekan-rekan kita yang telah berinovasi, yang telah bisa mengembangkan diri untuk mengikuti acara program pemerintah pusat, yaitu pendidikan guru penggerak, yang dimana di Pasaman Barat itu sudah dimulai dari angkatan 5, dan alhamdulillah sampai pada saat sekarang ini angkatan 11 ini di sekolah kita alhamdulillah sudah mengikuti beberapa orang dari teman-teman kita, dan harapannya ke depan lebih banyak lagi dari kita yang berinovasi untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan keprofesiannya. Karena kata para pakar pendidikan terdahulu itu mengungkapkan bahwasanya anak didik kita merupakan benih, sementara kita sebagai pendidik ini itu diibaratkan sebagai petani, di mana benih itu akan tumbuh sehat, subur dan bermanfaat serta memperoleh hasil yang terbaik kalau dia di tangan seorang petani yang mengetahui yang lebih, mempunyai ilmu yang lebih. Dan jika bibit itu tidak berada di posisi petani yang kurang memahami tentang apa bibit yang dia olah, itu insya Allah dia tidak akan memperoleh hasil yang maksimal sesuai yang kita harapkan. Nah, di sini saya cukup merasa bangga di mana kita sebagai seorang pendidik mengetahui dan bisa berinovasi untuk mengembangkan diri kita untuk mencapai kemajuan-kemajuan yang lebih baik di masa mendatang. Di mana kita di sini untuk mengembangkan diri kita, salah satunya mengikuti program-program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dengan cara mengikuti program pendidikan guru penggerak, di mana dalam guru penggerak ini kita bisa
mengembangkan wawasan kita, bisa menimba ilmu, bisa memperluas wawasan kita dengan berbagai para pendidik yang tergabung di CGP tersebut. Tidak hanya dari sekolah dasar, tetapi dalam CGP tersebut dia akan tercover dalam beberapa jenjang pendidikan dalam satu kelompok. Jadi dari SD, TK, SMP, SMA kita akan bergabung. Nah, ilmu tersebut kita akan semakin berkembang dengan menyatunya para pendidik dari sekian jenis jenjang pendidikan. Nah, harapan saya di masa mendatang kita jauh lebih berinovasi lagi, berkolaborasi lagi untuk meningkatkan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara umum dan khususnya di pendidikan di Pasaman Barat. Mungkin dalam kata sambutan pada saat sekarang ini saya cukupkan demikian. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang mewakili, yang sudah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita semua. Acara selanjutnya, penyampaian materi tentang budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Kepada Ibu Lucy Sri Hartati kami persilahkan. Udah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Air beria tanda tak dalam, air jernih bagaikan berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asala rasulullah bihuda wa dinil haq liyuzhirahu dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 25 Kinyali yang mewakili, yang terhormat Ibu Majelis Guru beserta staf SD Negeri 25 Kinyali. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana satu tiada berbilang dan esa tiada berkawan. Selawat dan kebaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada revolusi umat Islam sedunia yang bergetarkan Habibullah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil masar nanti kita akan selalu mendapatkan syafaat dan hidayah dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, yang terhormat Ibu Majelis Guru beserta staf semuanya, pada siang yang berbahagia ini, pada hari ini kami akan menampilkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman, penerapan, pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi intinya di sini adalah budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah. Nah, saya tekankan kepada Bapak dan Ibu semuanya, saya tampil di depan ini bukan yang baik dari Bapak dan Ibu semuanya, tapi saya tampil di depan ini, saya sharing atau berbagi ilmu kepada Ibu semua. Itu artinya bukan saya yang terbaik, Bapak dan Ibu ya. Di sini saya cuma membagikan ilmu apa yang saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan CGP lebih kurang 2 bulan terakhir ini. Nah, di sini
saya masih dalam tahap belajar. Nanti kalau ada dalam penyampaian materi saya yang kurang sesuai atau yang sulit dipahami, silakan Bapak, silakan Ibu-ibu semuanya memberikan kritik. Nanti bisa ya. Ya. Dengan jari kanan. Ya. Oh, ya. Siap. Ya. Jangan jauh-jauh Ibu. Nanti terserah kita aja kalau nggak mau ngasih lele. Terserah aja. Ayo Bu, mulai Bu ya. Nah, dengan sebuah, jadi dulunya udah saya sampaikan ya. Apabila saya menyebutkan yang namanya lele, sebutan itu capek lah. Ada sebuah kisah yang terjadi di sebuah pedesaan. Desa ini sangat terpencil ibu-ibu. Ya, hiduplah sebuah keluarga yang sederhana sekali. Dan keluarga ini dia memiliki 4 orang anak. 4 orang anak ini Lala, Lili, Lele, dan Lolo. Mana Lele? Ada kita ngomong. Ini Lala itu. Bukan Lele di sini, Lele ini. Kita ulangi lagi. Dah, saya lupa ya. Di saat saya bilang konsentrasi, ibu-ibu jawab konsentrasi dimulai. Bisa? Nah, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Terima kasih ibu-ibu. Dan saya akan membacakan sebuah kisah. Di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga yang sederhana. Dia memiliki 4 orang anak. Itu anaknya Lala, Lili, Lolo, dan Lele. Menjadi lele menangkap lele. Baiklah ibu yang dirahmati Allah atau ibu yang hebat semuanya, pada siang hari yang berbahagia ini saya akan menampilkan pemahaman tentang penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Pipetnya tuh. Wah iya bukan. Kasih. Bapak dan ibu-ibu semuanya, bahwasannya budaya positif di sekolah itu akan tercipta apabila sekolah atau lingkungan tersebut aman dan nyaman, yang berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Berarti intinya adalah untuk membentuk sebuah konsep budaya positif di sekolah harus didukung terlebih dahulu, yaitu lingkungannya bagaimana ibu-ibu? Lingkungan yang aman dan nyaman. Apabila lingkungan sudah nyaman dan aman, maka nanti akan terbentuk sendirinya sebuah karakter pada siswa dan siswi kita. Itu adalah inti dari konsep budaya positif ibu-ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada konsep inti budaya positif ada materi yang akan nanti dijabarkan. Karena materi ini terlalu banyak, itu takutnya nanti mengembang ya. Tapi di sini saya akan menyampaikan poin-poinnya aja ibu semuanya ya. Nanti kita akan melakukan sebuah diskusi kecil, sebuah tanya jawab ya. Nah, dari konsep inti budaya positif yang 6 tadi, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita akan membedakan apa sih yang dikatakan dengan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Ini sudah familiar ya bagi ibu-ibu semuanya ya. Nah, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang
kualitas. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Oke, kita lanjut ya. Dah, kita masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih yang dikatakan dengan pembelajaran paradigma baru? Silakan ibu-ibu semuanya dilihat ke depan. Dah, pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, ibu-ibu semuanya. Inilah konsep dari budaya positif itu. Jadi pembelajarannya di sini berdiferensiasi, di mana para murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk mencapai murid belajar sesuai dengan kebutuhannya harus sesuai dengan teori psikologis modern yang diwujudkan dengan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, nah ini adalah profil belajar Pancasila. Yang pertama apa kemarin? Beriman dan bertakwa. Apa lagi? Mandiri, bernalarkritis, kreatif. Bisa ibu menyanyikan semuanya? Bisa? Oke, kita tes dulu ya. Dah. Apa lagi dinyanyinya kemarin misalnya? Profil belajar Pancasila. Ya, kita akan nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Ya, nah kita lanjut. Ini adalah pengertian dari disiplin positif ya ibu-ibu semuanya. Nah, ini adalah sebuah makna disiplin positif ya. Seseorang yang memiliki disiplin positif pada diri mereka berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal ibu semuanya. Next. Dah. Di sini ada sebuah pertanyaan tentang miskonsepsi ya. Silakan ibu-ibu bernalar sendiri. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensinya. Bisa saya jelaskan pertanyaannya ya? Jika di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, berarti tidak ada lagi aturan atau konsekuensi atau aturannya. Ibu-ibu semua setuju? Bahwasanya setelah kita melakukan budaya positif di sekolah, tidak ada lagi konsekuensi atau aturan. Ibu-ibu setuju apa tidak? Saya setuju. Setuju ibu-ibu semuanya? Bahwasanya setelah kita melakukan dengan adanya kita melakukan budaya positif di sekolah, makanya tidak ada lagi aturan di sekolah ibu-ibu. Tidak ada lagi konsekuensinya. Ibu-ibu setuju bahwasanya tidak ada lagi aturan di sekolah? Bagaimana? Silakan memberikan argumennya ibu-ibu. Ibu-ibu setuju? Yang menyatakan setuju siapa? Silakan tunjuk tangan. Yang tidak setuju? Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya di sini Bu Ayu ya, budaya positif ya. Yang Budaya positif tadi kan sudah dibilangkan di awal-awal kan tentang apa? Karakter anak yang nanti kita mengajar anak itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, sesuai dengan pembelajaran Pancasila ya. Setelah kita menerapkan itu, berarti tidak ada aturan di sekolah kita lagi. Atau masih ada aturan? Itu pertanyaan saya Ibu Ayu. Kasih tepuk tangan dulu lah. Ya, ada. Setuju kalau masih ada aturan? Masih ya. Berarti namanya juga miskonsepsi ya. Berarti ini salah Bapak Ibu ya. Lihat keterangannya di sini ibu-ibu semuanya.
bahwasanya yang tadi itu salah dengan alasan kayak menapa ibu-ibu semua, budaya positif sekalipun kita masih membutuhkan peraturan di sekolah dan juga konsekuensi di sekolah, bahwasanya dalam budaya positif sekalipun kita masih membutuhkan yang namanya aturan dan ibu-ibu semuanya. Namun jika kita kepala sekolah atau guru dalam merancang dan merumuskan peraturan dan juga konsekuensi yang akan diberikan kepada murid kita harus melandaskan kepada nilai-nilai kebajikan. Nanti nilai-nilai kebajikan itu akan saya tampilkan nanti ya. Berarti kita membuat peraturan itu Ibu ya, harus ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya nilai-nilai kebajikan. Nah, jangan sampai dalam konsekuensi dan juga dalam peraturan nanti ada poin-poin yang menyakitkan bagi murid kita, baik itu sakitnya secara fisik maupun secara mental. Ya, jadi dalam budaya positif masih ada konsekuensi dalam merumuskannya, tetapi dalam merumuskannya itu kita harus hati-hati. Jangan setiap poin itu nanti mengandung yang namanya unsur hukuman. Kalau di dalamnya masih mengandung unsur hukuman, berarti sekolah kita belum menerapkan yang namanya budaya positif ibu-ibu semua. Apapun nanti beda hukumannya nanti beberapa. Itu makanya tadi budaya positif, konsep budaya positif itu tadi ada berapa? Ada 6. Nanti akan dibahas tentang restitusi lanjutannya. Oke, sampai sini paham ibu-ibu semuanya? Paham? Berarti jika masih ada sekolah kita yang mengasih unsur hukuman di dalam, berarti sekolah kita belum melakukan yang namanya budaya positif ya. Berarti atu-atu itu tidak ada hukuman di dalamnya. Apa? Atu-atu yang dibikin tadi. Pertanyaan yang bagus itu ya. Nanti kita jawab. Saya akan menampilkan videonya nanti. Di saat saya menyampaikan akan terjawab nanti Bu ya. Hukuman seperti apa sih nanti? Itu. Oke, lanjut ya. Ini ada disiplin positif ya. Berarti disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan apa? Apa yang ditumbuhkan di sini? Kesadaran siapa ibu? Kesadaran siswa kita ya. Itu adalah disiplin positif ya. Oke, next. Ini tujuannya, tujuan dari kembali slide-nya ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ya didasarkan kepada apa? Telah disepakati secara bersama, tidak lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang ya. Yang seperti yang kita ketahui bahwasanya kita terdiri dari beribu-ribu pulau sehingga kita memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Untuk membentuk suatu nilai kebajikan ini disusunlah setelah disepakati secara bersama-sama. Ini adalah contoh nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Ada profil pelajar Pancasila tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya, beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga PYP, Ibro Primary Youth Program ya. Ada di dalamnya nanti toleransi, rasa hormat, integritas, semuanya akan masuk kepada PYP ya. Terus ada yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill ya. Di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Baik, ibu-ibu semuanya, kita lanjut lagi kepada kebutuhan dasar manusia ya. Ibu-ibu semuanya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan demikian, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki yang namanya tujuan, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Coba ibu-ibu
Ibu-ibu sekalian ya, ini adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan atau fun, happy gitu ya. Nah, tahu nggak ibu-ibu, kenapa sih kebutuhan dasar manusia ini ada di budaya positif? Kenapa alasannya ibu-ibu semua? Silakan berikan argumennya. Kenapa? Kok dia berkaitan ya kebutuhan dasar manusia ini? Oke, bisa? Kenapa? Kebutuhan dasar manusia ini dah dikaitkan dengan budaya positif kita. Kenapa? Kita mengajar di mana ibu-ibu? Mengajar di sekolah ya. Dan yang harus kita ketahui ibu ya, dan yang apa Bu Rosi? Dari dasar inilah maka terjadinya tercapainya tradisi. Oh bagus sekali, kasih aplaus dulu lah Bu Rosi bahasanya dengan ini ya. Ada argumen lain, pendapat lain? Dengan terpenuhnya 5 kebutuhan ini maka diselipin positif dapat Terwujud. terwujud. Oh bagus sekali ya. Oke lanjut, ada pendapat lain? Nah, baiklah ibu semuanya. Ya, dengan adanya kebutuhan dasar manusia ini, ya, bahwasanya ibu-ibu setiap perbuatan atau sikap anak didik kita sekolah akan berkaitan dengan 5 ini nanti, akan disebabkan oleh faktor kelima ini ibu-ibu. Itu makanya budaya positif ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Akan apa namanya itu? Karena setiap perbuatan murid akan berkaitan dengan ini. Contohnya ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu semuanya mengalami ada anak kita yang gimana ya? Sering mengikuti kita mengajar kemanapun kita pergi, kita jajan dulu kan ke kantin, dia ikutin kita. Atau anak-anak itu gimana ya? Dia lengket aja sama kita ibu-ibu semuanya. Pernah nggak melihat anak-anak seperti itu? Pernah nggak nyampe kita, ibu dipeluknya kita? Pernah nggak melihat? Pernah nggak mengalami anak-anak seperti itu? Pernah kan? Berarti apa? Kurang apa anak kita itu? Kalau dia bersifat seperti itu tuh ibu-ibu, bersifat kurangnya kasih sayang dan rasa diterima oleh keluarganya ibu-ibu. Itu makanya ya karakter anak kita itu berbeda. Bisa paham sampai di sini ibu-ibu semua? Bisa. Alhamdulillah ya. Kita lanjut ya. Kita masuk lagi kepada motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi. Apa itu motivasi ibu-ibu? Bagus sekali, dorongan. Apa lagi? Motivasi. Apa itu motivasi? Dorongan. Apa lagi? Keinginan. Apa lagi? Bagus ya. Ibu-ibu semuanya, motivasi perilaku manusia itu yang akan kita adalah motivasi semangat dari anak didik kita itu. Nah, motivasi itu dia nanti dibagi menjadi 2. Ada yang dikatakan dengan motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Apa itu eksternal ibu-ibu? Motivasi dari luar. Adalah motivasi dari luar. Ya, silakan ibu lihat. Ada 2, motivasi 1 dan motivasi 2 yang termasuk dia eksternal. Di mana motivasi 1 itu perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak ibu-ibu sekalian, ya anak kita itu dia tidak mau gitu dikasih hukuman. Contohnya kita kasih PR dikerjakannya dengan alasan dia tidak mau dikasih hukuman. Pernah nggak mendengar? Pernah kan? Nah, itulah yang dikatakan dengan motivasi eksternal. Dia tidak pernah sadar dari dirinya ibu-ibu. Nah, yang kedua, pernah nggak ibu memberikan sebuah penghargaan kepada anak-anak kita? Pernah. Apa? Contohnya penghargaan, hadiah, apa lagi ibu-ibu? Iming-iming. Contoh
Contohnya ya, saya kasih ya. Ayo anak-anak, siapa yang cepat mengumpulkan PR atau mengumpulkan tugas, ibu kasih nanti nilai 100. Pernah melakukannya itu? Pernah ya, berarti kita sama semuanya. Itu termasuk motivasi eksternal ibu-ibu. Ya. Untuk motivasi internalnya nanti saya kuatkan ya. Dah, perhatikan. Dah, nih. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi eksternal dan internal ya. Kalau eksternal itu ibu-ibu semua, dengan kita melakukan motivasi eksternal kepada peserta didik kita semua, akan apa dampaknya? Apa dampak dari motivasi eksternal itu? Tadi eksternal itu seperti hukuman, apalagi iming-iming, hadiah, hukuman, apa? Penghargaan. Apa akibatnya? Ini akibatnya ibu. Kita tidak lagi bisa membentuk diri pada murid, tetapi siswa kita itu hanya sekedar patuh ibu-ibu. Apalagi yang sekedar patuh anak siswa kita, anak didik kita atau siswa kita tersebut. Apabila kita hanya terus melakukan hukuman, iming-iming, hadiah dan sanksi ibu-ibu. Contohnya ya, ayo anak ibu semuanya, siapa duduknya yang paling rapi? Nanti ibu kasih coklat ya. Rapi dia itu ibu. Dia patuh. Tetapi patuhnya itu tidak berdasarkan dari hati. Ya karena apa? Karena diiming-imingkan yang namanya hadiah ibu-ibu semuanya ya. Paham sampai di sini ibu-ibu semua? Paham ya? Nah, pada budaya positif, motivasi ini harus dihindari ibu-ibu. Karena apa? Karena jika kita terus melakukan yang namanya motivasi eksternal, makanya dia hanya termotivasi dalam jangka waktu bagaimana? Pendek, hanya segitu aja. Saya duduk rapi ya, ibu-ibu cuma mengharapkan hadiah. Contohnya permen. Nanti kalau tidak ada permennya, dia tak mau lagi duduk yang rapi. Seperti itulah nanti motivasi eksternal ya. Nah, motivasi internal ini adalah ibu-ibu semua adalah motivasi apa tadi? Motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Dia sadar akan dirinya ibu-ibu semuanya. Oh, saya cepat mengerjakan PR. Tidak ada alasan mau takut kena hukuman, mau dikasih hadiah. Tidak ada lagi iming-imingnya seperti itu. Tetapi dia cepat mengerjakan tugas atau PR karena kesadaran dalam hatinya. Ya, ibu-ibu semuanya ya. Nah. Oke, kita lanjut ibu-ibu. Lanjut ya. Ada. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Kapan kita ibu guru akan membiarkan anak kita merdeka sendiri apabila kita terus memberikan mereka hukuman, iming-iming, apalagi hadiah segala macam, tanpa adanya kesadaran dari diri siswa kita itu sendiri. Itu makanya dalam budaya positif ya, faktor eksternal itu dilarang. Oke, paham ibu-ibu semuanya? Paham sampai di sini ya? Kasihlah plus lah untuk saya ibu-ibu biar saya tambah semangat ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya ya. Nah, oke, kita next. Nah, ini adalah beda hukuman, konsekuensi dan restitusinya ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Tadi dia materi kita 6 ya. Posisi kontrol guru. Perhatikan ibu-ibu semuanya. Apa yang pernah ibu lakukan kepada siswa-siswi kita yang melakukan sebuah kesalahan? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Terus, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Coba dulu ibu bayangkan, hukuman apa yang pernah ibu kasih sama anak didik ibu semuanya? Pernahkah contohnya anak didik kita terlambat datang ke sekolah, apakah diberi hukuman atau bagaimana? Inilah posisi
kontrol kita. Nah, kita lanjut. Nah, ini saya berikan sebuah contoh kasus ya. Ini saya buat saya contohkan sebuah kasus. Lihat sama ibu-ibu semuanya. Posisi kontrol itu kata-katanya seperti apa? Apa kasusnya di sini ibu-ibu? Terlambat datang ke sekolah. Iya, adalah murid kita terlambat datang ke sekolah. Posisi kontrol tadi ada berapa? 5. Yaitu yang pertama penghukum. Apakah kita di sini penghukum? Coba lihat dulu penghukum. Jika anak kita terlambat datang ke sekolah, push up selama 5 menit. Berarti kita posisi guru di sini adalah sebagai penghukum. Dan kalau pembuat rasa bersalah, beda pula. Apa contoh dari pembuat rasa bersalah? Berapa kali ibu bilang sayang, nak, kamu selalu mengecewakan dia. Apakah anak didik kita merasa bersalah dengan kata-kata kita seperti itu? Iya ibu-ibu. Terus apalagi kita menganggap siswa kita itu sebagai teman. Apa kata yang kita ucapkan? Ayo dong, ikut peraturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Jangan sampai buat seperti ini lagi ya nak. Itu kita posisi kontrol kita sebagai teman. Dan 2 lagi, perhatikan bapak ibu-ibu semuanya. Nah ini pemantau dan manajer. Kalau pemantau itu seperti apa ibu-ibu? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini, besok kamu tidak boleh terlambat lagi ya. Itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Perhatikan ya. Terakhir, manajer. Ini adalah kita sebagai manajer ya. Apa kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Disinilah kata-kata manajer kita kenal. Dan dari 5 posisi kontrol tersebut, ya, dari 5 tadi apa? Penghukum, apa lagi? Merasa bersalah, apa lagi? Sebagai teman. Keempat, pemantau dan manajer. Manakah yang baik kita terapkan sebagai pemimpin di sekolah kita? Sebagai teman ibu-ibu, ayo dong, sebagai teman apa contohnya tadi? Ayo dong, besok jangan terlambat lagi ya. Bantu ibu sekali ini saja nak. Apa? Sebagai dah lihat. Ini ada keterangannya ibu-ibu ya. Nah, dah. Posisi kontrol seorang guru itu adalah terletak pada manajer ibu semuanya ya. Lihat. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini adalah posisi kita sebagai manajer ya. Terus guru mengajak murid untuk menganalisis kebutuhannya. Terus apalagi pada posisi manajer, maka seorang guru maka suara kita harus sebaiknya tulus. Nanti saya akan mencontohkan ibu-ibu ya. Ada sebuah kasus nanti yang akan saya tampilkan di dalam video. Dan di video tersebut saya akan berperan sebagai manajer. Bisa lanjut ibu-ibu semua? Bisa? Alhamdulillah ya. Ini ada yang sebuah kata-kata yang tidak lagi canggung kita dengar. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Silakan ibu-ibu semuanya untuk mengeluarkan pendapatnya. Karena kita semua ini guru pasti telah melakukan semuanya. Kesepakatan kelas dan keyakinan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita bikin ibu-ibu. Ini sebelum kita lanjut ya. Kemarin saya juga mengalami sebuah kesalahan. Silakan pilih. Mana aja? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Iya. Oke. Bagus ya. 2 pendapat. Silakan ya. Lihat. Nanti ibu-ibu tidak paham. Nanti masih dibikin itu ya terus ke depannya ya. Ya.
Nah, ini adalah beda ya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, ibu-ibu semua. Boleh silakan perhatikan tulis ya, karena ibu tadi menjawab kesepakatan kelas ya. Nah, kalau kesepakatan kelas itu bu, dia masih mengandung nilai-nilai kebajikan yang masih mentah, ibu-ibu. Apa yang masih mentah dia? Apalagi membuat keyakinan kelas. Keyakinan apa? Kalau kesepakatan kelas itu kata-katanya seperti ini, ibu ya. Contohnya, apa contoh kesepakatan kelas yang kita bikin di kelas itu? Rajin belajar, tepat waktu mengumpulkan tugas. Apa lagi? Datang tepat waktu. Apa lagi yang kita bikin di kelas kita? Contohnya dari kesepakatan kelas. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Tidak boleh saling bertengkar. Ini dikatakan dengan kesepakatan kelas. Ini tidak ada unsur nilai. Ini masih dalam bentuk mentah, ibu-ibu. Kesepakatan kelas itu nanti setelah kita merumuskan kesepakatan kelas bersama siswa kita, apalagi kita akan mengelompokkannya, Bapak Ibu, yang akan nanti menjadi keyakinan kelas. Nanti apa yang sama ini akan kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas. Contohnya apa? Contohnya rajin belajar, tepat waktu mengumpulkan tugas. Ini kan tadi contohnya apa? Contoh dari kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas, kami murid akan semangat dalam belajar. Apa? Keyakinan kelasnya, kami murid akan semangat dalam belajar. Apalagi ibu-ibu? Contohnya, tidak boleh saling bertengkar. Kan ada itu, anak-anak mengumpulkan ya, kita bikin di kertas itu kan, tidak boleh saling bertengkar, ibu. Nah, kita rubah kata-katanya menjadi sebuah kata-kata yang positif. Itulah yang akan menjadi nanti keyakinan kelas. Apa kata-katanya? Kami murid-murid saling peduli dengan teman-teman. Itu makanya ibu-ibu semuanya, bahwasanya keyakinan kelas ini jangan hanya syarat ditempelkan di dalam kelas. Kalau perlu di awal masuk kita menempelkan keyakinan kelas ini, nanti dia dibaca sama anak-anak kita. Ya, akan dibaca oleh anak-anak kita. Oh, ini ya keyakinan kelas kita, bahwasanya contohnya tadi kami murid akan semangat dalam belajar. Gitu ya. Paham di sini ibu-ibu? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ada di sini miskonsepsi. Dengar, apa katanya? Dengan membuat keyakinan kelas dan menempelkannya di depan, maka sudah cukup, tidak perlu tindak lanjut atau tidak perlu refleksi. Ya, contohnya keyakinan kelas yang kita buat tadi. Saya murid saling menampilkan kasih sayang, tidak saling bertengkar kan, itu katanya. Nah, di sini miskonsepsinya menyatakan bahwa dengan kita membuat keyakinan kelas dan menempelkannya di depan, maka sudah cukup, tidak perlu tindak lanjut atau tidak perlu refleksi. Maksudnya di sini adalah apabila seorang siswa kita melakukan sebuah kesalahan, berarti kita tidak perlu tindak lanjut atau tidak perlu refleksi. Betul ibu-ibu semuanya? Tidak bagus. Kenapa, Bu? Bahwasanya keyakinan kelas itu ibu-ibu bukan semata-mata sebagai pelengkap keindahan kelas kita saja, atau hanya untuk memenuhi administrasi kelas, tetapi betul-betul dijadikan sebagai pedoman untuk menjaga sikap anak murid kita. Artinya apa? Keyakinan kelas ini betul-betul kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan ya, di saat siswa kita melanggar nanti, maka keyakinan kelas kita akan kita realisasikan kepada mereka. Apapun kesalahan yang dibuat oleh siswa kita, nanti kita akan
Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas sekolah ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas di sini guru tentang keyakinan kelas. Guru berperan sebagai apa? Yang menjalankan keyakinan kelas itu siapa ibu-ibu? Adalah murid ya. Guru adalah sebagai pemantau. Ya, kita lanjut ibu-ibu semuanya. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Nah, di sini nanti kita akan menemui sebuah kasus ya Bapak Ibu, kasus anak-anak didik kita semuanya. Dalam penyelesaiannya nanti kita akan menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa yang dikatakan dengan segitiga restitusi? Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oh, mati dah. Oke, siap. Baiklah ibu-ibu semuanya, kita ice breaking dulu dengan tempo. Semangat. Siap semuanya? Tempo semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Say. Siang yang berbahagia ini, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif bisakah diselesaikan dengan restitusi? Nah, dengar ya. Nah, bahwasannya dalam restitusi ini tidak semua masalah bisa kita selesaikan setiap kasusnya. Kita akan melihat dulu tingkatan dari kasus tersebut. Contohnya, kasusnya jika sudah terlalu berat, maka tidak bisa direstitusi. Contoh apa kasus berat Bu? Kalau di SD, kalau kita cuma mengajar di SD ya mungkin tidak terlalu apa ya. Contohnya kita belajar di SMA atau SMK, sekolahnya dengan pendidikan lebih tinggi, ada itu sebuah kasus dengan tingkatannya lebih berat. Apa lagi contohnya? Narkoba. Apa lagi? Bully. Masuk itu apa lagi? Apa? Pelecehan sosial. Itu tidak bisa lagi direstitusi itu. Ya, tidak bisa lagi restitusi ya. Oke, berarti ibu semua masih aktif. Nah, ya. Baiklah ibu-ibu semuanya. Sekian dari penampilan saya pada siang menjelang sore ini. Iya. Makasih Bu Ayu ya. Udah hampir maghrib. Nah, saya selaku pemateri pada sore hari ini, jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, yang waras-waras. Bertanya dan tanya ya. Iya. Pakai puluh dia tanggapan 60 dia harus. Tuh ini ya. Itu kan tadi. Tapi jadi sambil mengici Terima kasih kepada Ibu Pak pemateri kita CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat yang sudah memaparkan tentang budaya positif di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kita sebagai guru, sebagai pendidik kita termotivasi
dan kita pun sebagai guru adalah sebagai fasilitator bagi siswa-siswi kita. Alhamdulillah. Lanjutnya lah. Pakai speaker habis. Lanjutlah. Untuk itu pada sore hari ini karena kegiatan kita sudah berakhir, maka acara kita pun berakhir. Kita sudahi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi